Liburan seharusnya menjadi momen penuh kebahagiaan. Namun siapa sangka, perjalanan sebuah keluarga kecil di Kota Batu berubah menjadi kejadian yang memilukan. Apa yang sebenarnya terjadi? Dan siapa yang harus bertanggung jawab atas kejadian ini? Mari kita kupas tuntas kisah tragis di balik kecelakaan bus di Kota Batu yang merenggut kebahagiaan keluarga kecil Muhammad Safiuddin Nuriswanto. Selamat datang di channel kami. Kali ini kita akan mendengarkan sebuah cerita yang menimpa keluarga kecil Safiuddin dalam kecelakaan bus di Kota Batu. Kisah ini menjadi pengingat betapa pentingnya keselamatan dalam berkendara. Jadi, simak baik-baik hingga akhir video. Kota Batu yang biasanya menyambut para wisatawan dengan kesejukannya dan gemerlap lampu kota mendadak menjadi panggung duka pada Rabu malam 8 Januari 2025 di sepanjang jalan Imam Bonjol yang selalu ramai oleh tawa dan semangat perjalanan. Malam itu suara kebahagiaan terhenti, digantikan oleh jeritan pilu dan tangisan. Di tengah keramaian kota, Muhammad Safiuddin sedang menikmati malam bersama keluarganya. Istrinya, Anis, sedang memeluk erat putri kecil mereka, yaitu Safa, yang baru berusia 20 bulan. Dengan sebuah motor sewaan, mereka menyusuri jalan, bercanda tentang hal-hal kecil, dan tertawa riang di bawah langit malam. Kebahagiaan mereka sederhana, tetapi begitu hangat. Seolah-olah dunia hanya milik mereka bertiga malam itu. Namun, kebahagiaan itu begitu singkat. Di jalanan yang sama, sebuah bus pariwisata melaju dengan cepat. Bus bernomor polisi DK 7942GB itu membawa rombongan siswa SMK Bali Global Badung yang sedang dalam perjalanan wisata. Namun malam itu rem bus tidak bekerja seperti biasanya. Jalan Imam Bonjol yang ramai berubah menjadi kekacauan. Bus yang kehilangan kendali itu menghantam beberapa kendaraan, termasuk sepeda motor yang dikendarai oleh Safiuddin dan keluarganya. Dalam sekejap, dunia mereka yang dipenuhi canda dan tawa berubah menjadi hening yang mencekam. Benturan keras membuat tubuh Safiuddin terpental ke jalan, sementara Anis dan Safa terhempas bersama sepeda motor yang hancur berkeping-keping. Malam yang awalnya dipenuhi cinta berubah menjadi malapetaka. Safiuddin terbangun setelah beberapa jam setelah kecelakaan. Ia dibawa ke ruang gawat darurat RS Bayangkara Hasta Brata. Rasa sakit di tubuhnya tak seberapa dibandingkan dengan kabar yang ia harus terima. Seorang dokter dengan penuh wajah duka memberikan kabar yang merubah hidupnya selamanya. Pak, kami sudah berusaha semampu kami. Kata-kata itu seperti sebuah bilah pisau yang menancap di dadanya. Anis yang selalu menjadi sandaran hidupnya, dan Safa, putri kecil yang baru belajar memanggilnya ayah. Tangisnya pecah, menggema di ruangan itu. Dunia yang sebelumnya hangat oleh tawa keluarganya kini terasa dingin. Safiuddin hanya bisa menggenggam udara kosong, berharap waktu bisa diputar kembali. Ia ingin sekali melihat tawa kecil Safa atau memandang senyuman hangat Anis untuk yang terakhir kalinya. Tetapi semua itu kini hanyalah kenangan, bayangan kebahagiaan yang terenggut dalam sekejap. Malam itu, Kota Batu tak lagi menjadi tempat yang penuh keindahan. Jalanan yang biasanya menjadi saksi kebahagiaan berubah menjadi saksi bisu dari duka mendalam seorang pria yang kehilangan segalanya. Kecelakaan itu tidak hanya meninggalkan luka fisik bagi korban yang selamat, tetapi juga duka mendalam bagi mereka yang kehilangan keluarga dan orang yang dicintainya. Lalu apa sebenarnya penyebab kecelakaan tersebut? Fakta yang terungkap sungguh sangat mengejutkan. Sebelum kecelakaan terjadi, sopir bus sebenarnya telah menyadari
adanya gangguan pada sistem rem. Namun laporan tersebut tidak mendapat tanggapan dari otobus atau PO. Supir yang mengaku khawatir kehilangan pekerjaannya memutuskan untuk tetap menjalankan tugasnya membawa rombongan meskipun mengetahui bus dalam keadaan tidak aman. Pemeriksaan lanjut oleh pihak kepolisian dan dinas perhubungan mengungkapkan bus tersebut tidak memenuhi standar keamanan. Dengan izin operasional yang sudah kadaluarsa sejak April 2020, serta uji berkala dan kir yang mati sejak Desember 2023. Selain itu, ban bus ditemukan dalam kondisi retak dan aus, menambah resiko selama perjalanan. Saat melaju di turunan curam di Jalan Imam Bonjol, kegagalan rem membuat sopir kehilangan kendali. Upaya untuk mengarahkan bus ke sisi kiri jalan agar tidak menabrak kendaraan lain gagal total. Dalam kecepatan tinggi, bus terus melaju tak terkendali, menabrak sejumlah kendaraan di depannya, sebelum akhirnya berhenti setelah menabrak pohon di depan sekolah Alkitab, Kota Batu. Faktor jalan yang menurun dengan kemiringan 5-7 derajat semakin memperparah situasi. Tanpa adanya jejak pengereman, dampaknya menjadi sangat fatal, menewaskan 4 orang termasuk istri dan anak Safiuddin, serta melukai belasan lainnya. Polda Jawa Timur mengungkapkan bahwa kondisi bus yang diabaikan oleh pihak PO menjadi penyebab utama kecelakaan. Kombes Pol Komarudin menegaskan bahwa masalah serius seperti ini seharusnya tidak terjadi. Tragedi ini bukan hanya soal kelalaian teknis, tapi juga soal kelalaian moral. Nyawa yang melayang tidak akan kembali, tetapi kita bisa belajar dari kejadian ini. Keselamatan harus menjadi prioritas utama, bukan hanya bagi pengendara, tetapi juga penyedia layanan transportasi. Semoga kejadian ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk lebih peduli terhadap keselamatan di jalan. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar semakin banyak orang yang peduli terhadap keselamatan berkendara. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap waspada dan jaga keselamatan kalian di jalan.